Om, Gimana beredar gimana? unggahan permintaan maaf NCW Om, mohon klarifikasi. Oke. Om. Yang pertama saya sudah sampaikan ke beberapa teman-teman di media bahwa ada orang yang mengaku mengatasnamakan saya di @hanifah.sutrisna di TikTok. Itu sudah saya sampaikan bahwa itu bukan akun yang saya buat atau akun yang dibuat oleh NCW. Jadi itu adalah oknum yang menyalahgunakan nama saya dan menebar kebencian jatuhnya kepada saudara R, sehingga seolah-olah kami ini berurusan secara personal terhadap saudara R, padahal bukan. Ini terkait dengan penyelamatan uang negara, bukan masalah personal dengan saudara R. Kalau oke Om, kalau ini hoax gitu ya. Berarti hoax kan ya Om ya penyebarannya. Ini hoax, jelas. Dan Kita udah beberapa kali klarifikasi. oknumnya akan dicari tahu Om. Buat kami, oknum ini belum membuat tindakan yang merugikan, tapi membuat gaduh. Nah, kami tetap meminta supaya oknum yang membuat ini segera mengakhiri perjalanan membuat kegaduhan yang lebih terkait dengan kasus yang sedang kami ungkap ini. Oke, kalau emang sampai gaduhnya lebih parah lagi tentunya akan dibawa ke ranah hukum ya Om ya. Kami akan laporkan ke Cyber Baris Krim. Oke Om, maaf nih Om, mungkin jangan-jangan ada gini. Apakah emang benar permintaan maafnya itu memang benar, tapi karena jadi bahan bulian akhirnya dijadikan hoax gitu. Itu gimana Om tanggapannya Om? Enggak lah. Gini, dalam pengungkapan permasalahan hukum terkait dengan extraordinary crime, kami sebagai LSM anti rasuah, permintaan maaf ini pada saat proses investigasi masih berlangsung itu bukan hal yang biasa dilakukan oleh LSM anti rasuah. Karena pengungkapan ini kan kami masih mengumpulkan bukti-bukti, tambahan saksi, tambahan informasi, dan permintaan maaf disampaikan itu bukan. Malah kami mensinyalir bisa jadi ada orang yang bersimpati terhadap saudara R ini, ya kan, atau terhadap pengacaranya, sehingga dibuatlah akun yang berusaha mendiskreditkan nama baik kami sebagai ketua umum DPP NCW gitu. Dan kami pun ambil sikap bahwa siapapun lah oknum ini, ya segeralah untuk menghentikan upaya-upaya pemberantasan terhadap upaya-upaya pemberantasan korupsi atau perbuatan melawan hukum turunannya. Oke. Om, sebagai ketua NCW Om, gimana respon NCW terhadap statement dari NCW yang justru akhirnya bikin gempar nasional Om, terhadap R ini, artis berinisial R ini Om. Sebenarnya gini Boy, kalau dibilang bikin gempar, sebenarnya dugaan ini 8 bulan 9 bulan yang lalu pernah juga disematkan atau di ke saudara R ini. Namun prosesnya tidak ditindaklanjuti oleh para penegak hukum. Mungkin karena begini, karena NCW belakangan ini kan dianggap salah satu LSM yang menyampaikan informasi yang cukup akurat, dan beberapa upaya pengungkapan kami pun terbukti kan, salah satunya terkait dengan pembelian pesawat bekas yang miris 2000 versi 5 kan, yang akhirnya dihentikan pembeliannya. Nah ini kan selama ini orang mencibir kami juga, kami dibully sama haters-hatersnya yang dari Kementerian Pertahanan mungkin atau simpatisan mengatakan kami hoax kan. Iya. Benar nggak? Ribuan yang menyerang kami pada saat mengatakan tidak mungkin pesawat hibah dibeli dengan semuanya, nggak mungkin. Nah, ternyata kan terbukti sekarang dengan dibatalkannya pembelian. Malah permasalahannya sekarang berlanjut, 100 miliar yang sudah diserahkan ke Excalibur itu, sekarang bagaimana cara negara menariknya, uang yang sudah dibayarkan ke brokernya ini. Nah, ini kan permasalahan baru timbul. Tapi begini intinya, NCW tidak punya tendensius apa-apa terhadap personal orang. Tidak ada rasa cemburu, tidak ada rasa iri terhadap
para entrepreneur, para artis, para politikus yang memiliki kemampuan untuk meleverage ekonominya dengan cara yang legal. Tapi jika dilakukan dengan cara-cara yang menyentuh perbuatan melawan hukum, NCW akan hadir di situ. Oke. Om kemarin juga menyebutkan bahwa NCW berkoordinasi ya dengan lembaga anti rasuah lainnya, Om. Nah, sampai sekarang udah ada komunikasi sama lembaga-lembaga lain. Perkembangannya gimana, Om, terkait artis inisial Raffi ini? Ada dua tiga pengurus lembaga anti rasuah juga yang sudah berkomunikasi dengan kita, cuman mereka meminta untuk tidak diungkapkan, dan ini kami hargai juga. Tapi mereka mensupport beberapa data, bahkan barusan kami juga menerima data yang cukup menggemparkan terkait dengan pembelian pesawat Mires 2000 versi 5. Nanti akan kami rilis datanya, begitu data-data yang kami terima. Kalau cumi-cumi terus mengikuti kita, ini lebih gempar lagi dibandingkan yang kemarin ini. Oke, siap Om. Om, tapi Om, kenapa Om nggak? Tadi dibilang nggak untuk tetap jangan diumbar, jangan diberitahu ke publik ya Om ya? Ya maksudnya mana? Kenapa Om? Kenapa masih tadi Om tadi bilang masih ditutup ya? Masih menutup, jangan dibongkar dulu inisialnya. Begini, kami terus menelusuri pengaduan masyarakat ini, kan pasti ada ujungnya. Siapa sebenarnya tindak pidana utamanya, kan? Selama ini dikatakan tidak harus ada tindak pidana utamanya dulu, baru tindak pidana turunannya di TPPU. Karena tanpa ada tindak pidana utamanya, apa itu korupsi, apa itu gratifikasi, apakah itu kolusi, sehingga ada nilai uang yang didapatkan, kemudian dilakukanlah tindak pidana pencucian uang, kan? Nah, ini kan kami mendalami sumber informasi terkait dengan tindak pidana utamanya, dan kami akan melakukan pertemuan-pertemuan dengan beberapa orang yang sudah kami telusuri sumbernya ini berujungnya kemana gitu. Oke. Siap. Om, banyak pihak yang bertanya-tanya sampai sekarang kenapa NCW tidak segera membawa bukti yang yang tentang Raffi ya, kenapa nggak membawa buktinya ke KPK segera, atau PPATK atau badan hukum lainnya, kenapa Om? Ini kita ini ada norma-norma, ada etika yang mungkin orang berpikir kenapa NCW sudah melontarkan nama, kenapa tidak ditindaklanjuti. Kami kemarin itu menyampaikan seperti itu dengan kata diduga loh. Diduga bahwa ada informasi dari masyarakat mengatakan bahwa saudara R ini menerima uang hingga ratusan miliar dan mengelola ratusan rekening, ya kan? Dan datanya ini sudah kami coba cari dengan mencari subsidiari perusahaan sama afiliasi perusahaannya saudara R ini, dan sudah kami dapatkan sejumlah baru hingga saat ini 22 perusahaan terafiliasi dan anak perusahaannya Rans. Dan ini kan tidak semudah itu, Bu Eki. Jangan orang berpikir setelah kita dapatkan bukti-bukti tambahan terus besok ada jawaban, nggak mungkin. Kita harus benar-benar proper sehingga nanti jika seandainya memang terbukti dugaan ini, nah ini akan kami laporkan ke aparat penegak hukum. Dan jika seandainya buktinya ini tidak sesuai dengan standar atau gold standar yang kita di NCW, ya kita akan menyampaikan, merilis juga. Karena cover both side, kan. Dalam hukum ini kan kita harus cover both side, mungkin dari satu sisi aja. Bahkan kalau kawan mengatakan ada kemungkinan untuk bisa bertemu dengan Raffi. Ya begitu data kami terima segala macam, jika kami butuh untuk cover both side dari sisinya Raffi sebelum ini sampaikan ke aparat penegak hukum, mungkin langkah-langkah itu bisa jadi kami lakukan. Bisa jadi. Oke. Om, bagaimana Om respon Om sebagai ketua NCW pada Raffi dan Hotman Paris dan orang yang justru kini kayak memandang NCW sebelah mata Om, kan? maaf Om ya, kayak gitu melemahkan. Saya
tidak pernah berniat untuk bansos. Mungkin Bu Egi dengan kawan-kawan di cumi-cumi.com pun bisa melihat profil saya. Saya sudah ada di media, saya sudah masuk TV jauh sebelum ini. Jadi saya nggak pernah itu jadi bansos. Dan saya ini lebih kepada pengamat, karena saya memiliki latar belakang yang cukup banyak lah di bidang ekonomi, politik, komunikasi, kemudian bidang pertambangan. Kan Bung Edi bisa melihat juga track record saya di media. Dan khusus ini kenapa saya sampaikan, karena pengaduan masyarakat ini sudah berkali-kali masuk dan sempat mengatakan, apalagi kemana lagi kami bicara kalau seandainya sudah berkali-kali ngomong, kami tidak diindahkan juga. Ini kan masalah kredibilitas kami juga, Bu Edi, sebenarnya. Mungkin banyak yang mengkritisi cara kami menyampaikan sebagai manusia biasa kan, dan organisasi kami ini kan belum sehebat organisasinya Hotman Paris lah, atau organisasinya Raffi. Mungkin ada hal yang akan kami perbaiki ke depannya sehingga tidak menimbulkan kegaduhan. Kami hanya mengingatkan aja bahwa apapun proses yang dilakukan dalam menjalankan sebuah bisnis, berhati-hatilah menerima investor yang belum tentu diketahui backgroundnya. Background check itu penting sehingga tidak ada lagi permasalahan ke depannya jika seandainya semua investor yang akan masuk atau berinvestasi itu telah dilakukan background check. Saya khawatirnya saudara R ini tidak melakukan background check yang proper. Nah, dugaan kami ya, ataupun seandainya dia sudah melakukan background check yang proper tetap melakukan, nah di sanalah yang dugaan tindak pidananya itu dilakukan. Oke, siap. Mungkin terakhir Om, ada pesan-pesan untuk Raffi dan Bung Hotman, Om? Ya, kalau pesan saya sama Bung Raffi Ahmad, kalau bersih nggak usah diisi. Kalau benar nggak usah gentar. Dugaan ini kan, kalau seandainya memang ada bukti-buktinya nanti, kami banyaklah belajar, kami banyaklah menerima masukan dari kawan-kawan. Ya akan kami lakukan lah tahap-tahap selanjutnya yang lebih layak, lebih proper, sehingga pengaduan ini pun nanti memang layak diterima oleh para penegak hukum dengan bukti-bukti dan saksi. Minimal ada kejelasan dari aliran dari tindak pidana utama sampai menuju ke saudara R ini. Kalau nggak ada merasa, ya nggak usah khawatir. Oke. Dan ke Bang Hotman, bagi kami sudahlah, nggak usah mengumbar-umbar karena kaya raya, karena ini kita tahu lah Hotman Paris itu kaya raya, tersohor, terkenal segala macam kan, tapi nggak usah diperjelas. Rasa hormat orang hilang nanti kalau itu terlalu diumbar-umbar. Kita ini kan menganut paham ketimuran. Semakin tinggi pohon, semakin kencang lah anginnya. Tapi pakailah ilmu padi, semakin berisi, ya semakin menunduk lah. Jangan dongakkan kepala ke atas. Gitu, Boy. Ya karena udah semakin kaya gitu, makin dipamer-pamerin di lembaga korupsi itu malah, lembaga korupsi watch, corruption watch itu malah mantau ya Om ya. Iya, nanti jangankan kami, ada lagi nanti dari Indonesia Audit Watch disuruh lagi audit pajak 57 klub malam itu benar-benar berpajak enggak? Nanti itu lagi kan panjang lagi. Pokoknya gini lah. Be humble. Semakin banyak uang kita, semakin banyak perusahaan kita, semakin tinggi dan semakin terkenal kita, berusahalah untuk lebih humble. Jangan hanya merasa kita hebat, kita banyak uang segala macam, semua orang rasain bisa kita beli. Nggak boleh juga. Orang ini kan juga punya harga diri, martabat, yang satu saat jika terlalu disentuh nanti kan personal jadinya. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.